Bayangkan seorang kakek miskin tiba-tiba ditangkap karena dituduh mencuri, dipermalukan di depan umum, dan dijadikan kambing hitam oleh pejabat berkuasa. Tapi siapa sangka, di ruang sidang yang mencekam, kakek ini mengungkap sebuah rahasia besar yang mengguncang semua orang, konspirasi tingkat tinggi yang melibatkan aparat dan penguasa negeri. Namun, siapa sebenarnya kakek Sandi? Dan kenapa ia selama ini hidup dalam penyamaran? Tonton cerita ini sampai habis, karena kebenaran yang selama ini tersembunyi akan terungkap di akhir video. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini sekarang juga, supaya kamu nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Mari kita mulai. Suara klakson kendaraan pagi itu menggema bersahutan, menyatu dengan aroma asap knalpot yang memenuhi udara kota. Di sebuah gang sempit tak jauh dari pasar tradisional, berdiri sebuah gubuk reyot yang nyaris roboh. Atapnya bocor, dindingnya dari potongan triplek lapuk, dan lantainya berselimut tanah liat yang mengeras. Disitulah seorang lelaki tua, berambut putih dan tubuh bungkuk, tinggal sendirian. Namanya Sandi. Warga sekitar mengenalnya sebagai kakek Sandi. Lelaki sepi yang kerap terlihat memungut botol plastik di pagi buta. Ia tak banyak bicara, tak pernah minta belas kasihan, dan hampir tak ada yang benar-benar tahu asal-usulnya. Anak-anak kecil sering mengejeknya, menyebutnya kakek pengemis, tapi ia tak pernah marah. Senyum tipis selalu menjadi jawabannya. Pagi itu, saat matahari baru menyinari ujung genteng pasar, kakek Sandi tengah duduk di depan gubuknya. Di tangannya ada secangkir kopi hangat yang ia buat dari air sisa semalam dan bubuk kopi murahan. Ayo, menatap jalan dengan mata redup mata yang seolah telah menyaksikan terlalu banyak kesedihan untuk ukuran satu kehidupan. Tiba-tiba, suara sirina terdengar mendekat. Dua mobil polisi berhenti tepat di depan gang sempit. Sejumlah petugas berseragam turun, beberapa membawa senjata laras panjang. Masyarakat sekitar mulai berkerumun, mencoba melihat apa yang terjadi. "Hei, itu rumah si kakek Sandi!" teriak seorang pemuda. Kakek Sandi hanya menoleh perlahan ketika langkah-langkah berat mulai mendekat. Beberapa petugas langsung merangsek masuk ke pekarangan kecilnya. "Anda Sandi?" tanya seorang polisi dengan nada dingin. Kakek Sandi mengangguk pelan. "Saudara ditahan atas dugaan pencurian barang berharga milik Bapak Arya Mahendra, pejabat tinggi kota ini. Anda berhak diam. Segala sesuatu yang Anda katakan dapat digunakan." Di pengadilan, wajah para tetangga membelalak. "Apa? Kakek itu mencuri?" bisik seorang ibu, menutup mulut dengan tangannya. "Wah, selama ini dia cuma pura-pura miskin," tambah yang lain dengan suara menyindir. Tanpa perlawanan, kakek Sandi bangkit dari kursi reyotnya. Tangannya diborgol di depan umum. Beberapa anak-anak menertawakannya, sementara orang dewasa mencibir dan menggelengkan kepala. Namun yang paling mencolok bukanlah caci maki itu, melainkan ekspresi wajah kakek Sandi. Ia tidak tampak ketakutan, tidak pula sedih. Ia menatap langit pagi sejenak, lalu tersenyum samar, seolah semua ini adalah bagian dari cerita yang sudah ia duga sejak lama akan datang padanya. Di kantor polisi, proses pemeriksaan berlangsung cepat, terlalu cepat. Barang bukti berupa jam tangan mewah yang ditemukan di dekat pasar disandingkan dengan keterangan saksi yang katanya melihat lelaki tua memakai jaket lusuh di sekitar rumah Arya Mahendra. Nama Sandi langsung masuk ke daftar utama. Tidak ada pengacara, tidak ada pembelaan. Ia hanya duduk, mendengarkan semua tuduhan, dan kembali menjawab dengan tenang, "Saya tidak melakukannya." Petugas mengangkat bahu, seolah berkata, "Itu yang dikatakan semua pencuri." Sore harinya, berita itu menyebar cepat. Lelaki tua tertangkap mencuri dari pejabat kota. Diduga mengincar barang mewah. Berita itu muncul di laman berita daring, lengkap dengan foto kakek Sandi dalam balutan borgol dan baju lusuh. Dipenuhi debu dan keriput, membuat banyak orang percaya bahwa ia memang pelaku. Tak ada yang menaruh curiga, tak ada yang peduli. Pada sisi lain, ceritanya di Tempat Lane, seorang jurnalis muda bernama Dimas sedang menatap layar laptopnya dengan kening berkerut. Ia baru saja membaca berita tentang penangkapan seorang kakek tua. Ada yang mengganjal di hatinya, jam tangan mewah,
dari rumah Arya Mahendra, gumamnya lirih. Dimas mengenal Arya. Ia pernah meliput proyek kontroversial yang Arya pimpin. Ada banyak kejanggalan, tapi semuanya selalu berakhir tanpa hasil. Karena kurang bukti dan tekanan dari redaksi, dan sekarang, seorang lelaki tua dari gubuk Reyot tiba-tiba dituduh mencuri dari orang sebesar itu. Dimas meraih tasnya. Ia tahu ada yang tidak beres, dan firasatnya mengatakan bahwa kakek tua itu bukan hanya sekadar gelandangan biasa. Malam menjelang di sel tahanan, kakek Sandi duduk bersandar di dinding dingin. Di sampingnya, seekor tikus kecil melintas. Ia menatapnya tanpa takut. Malam itu sunyi, tapi pikirannya penuh suara-suara dari masa lalu. Dari lorong-lorong kekuasaan, dari pertemuan gelap dan rahasia yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Ia menutup mata perlahan. Di dalam kepalanya terngiang nama-nama yang telah lama ia kubur. Jika mereka pikir aku akan diam selamanya, mereka salah. Gedung pengadilan negeri terlihat megah di antara jajaran bangunan tua di pusat kota. Pilar-pilar tinggi dan dinding putihnya tampak angkuh berdiri di tengah hiruk-pikuk aktivitas warga. Di hari itu, halaman gedung penuh sesak. Media-media berkumpul. Wartawan sibuk mencatat. Kamera televisi berdiri tegak menyorot ke satu pintu utama tempat di mana seorang lelaki tua tertunduk lemah akan memasuki ruang persidangan. Kakek Sandi melangkah perlahan dengan tangan terborgol. Ia mengenakan kemeja kusam berwarna coklat tua dan celana kain yang sudah sobek di lututnya. Tubuhnya yang kurus tampak gemetar, bukan karena takut, tetapi karena dingin dan lapar. Namun, dari matanya ada sesuatu yang tak bisa disangkal, keteguhan yang tak sesuai dengan keadaan fisiknya. Kasus nomor 3. Atas nama terdakwa Sandi bin Slamet, suara hakim menggema di ruang sidang. Kakek Sandi duduk di kursi terdakwa. Di depannya, berdiri seorang jaksa muda bersuara lantang, penuh percaya diri. Ia membuka berkas-berkas, membacakan tuduhan pencurian barang mewah dari rumah pejabat kota bernama Arya Mahendra. Bukti, katanya, sudah cukup jelas sidik jari, lokasi, barang ditemukan, dan kesaksian warga. Pengacara yang duduk di sisi kakek Sandi terlihat malas-malasan. Ia bahkan tidak membuka mapnya. Dari cara duduknya yang membungkuk dan wajah yang nyaris tak berekspresi, terlihat jelas bahwa ia hanya menjalankan formalitas, bukan membela. Hanya mengisi bangku kosong agar sidang bisa berlangsung sesuai prosedur. Bangku pengunjung. Dimas duduk sambil menatap lekat ke arah kakek Sandi. Ia menyelinap masuk setelah memalsukan kartu persnya. Ada sesuatu yang menarik dari ekspresi lelaki tua itu. Bukan ketakutan, bukan putus asa. Justru ketenangan yang menantang. Ada yang aneh, gumam Dimas dalam hati. Jaksa mulai menampilkan foto-foto jam tangan mewah yang ditemukan di gang dekat pasar, lalu menghadirkan seorang saksi, warga sekitar rumah Arya Mahendra. Seorang pria tambun berusia 40 tahun lebih, yang mengaku melihat lelaki tua mencurigakan melintas malam itu. Apakah Anda melihat wajahnya jelas? Tanya hakim. Tidak, Yang Mulia, tapi saya yakin itu dia, jawab saksi sambil menunjuk ke arah kakek Sandi. Kenapa Anda yakin kalau Anda tak melihat wajah? Saksi terdiam sejenak. Karena, ya, dia sering berkeliaran di sekitar pasar. Wajahnya mirip, ruangan hening, bahkan suara ketikan laptop para jurnalis sempat berhenti. Jaksa langsung mengambil alih. Yang Mulia, kombinasi barang bukti, saksi, dan rekam jejak terdakwa yang hidup sebagai gelandangan sudah cukup untuk menunjukkan kemungkinan besar bahwa dialah pelakunya. Dimas mengepalkan tangan. Rekam jejak, apa karena ia miskin, maka ia pasti bersalah. Ketika hakim memberi kesempatan pembela bicara, pengacara tua itu hanya berdiri setengah hati. Tidak ada yang ingin disampaikan saat ini, Yang Mulia. Kakek Sandi menoleh pelan, seakan ingin bicara, tapi urung. Ia menunduk kembali, membiarkan waktu berlalu bersama rasa pasrah yang begitu sunyi. Setelah sidang diskors sementara, Dimas keluar ruangan. Ia menyalakan rokok sambil berdiri di bawah pohon besar dekat parkiran. Pikirannya berkecamuk. Ia menatap langit yang mulai mendung, dan samar-samar ia teringat sesuatu.
Beberapa tahun lalu, ia pernah menulis artikel panjang tentang skandal di BUMN besar milik negara. Salah satu tokoh penting yang menghilang saat itu adalah direktur utama yang disebut ikut terlibat Sandi Wicaksana. Namun wajahnya tidak pernah dipublikasikan utuh karena satu hal. Ia selamat dari percobaan pembunuhan yang menyebabkan separuh wajahnya terbakar. Dimas bergidik. Apakah mungkin? Ia membuka ponselnya, mencari arsip foto berita lama. Salah satu foto buram menampilkan sosok lelaki dengan postur yang mirip. Luka di sisi kiri wajah dan tatapan yang tak asing lagi kembali ke ruang sidang. Ketika sidang hendak ditutup untuk hari itu, hakim memberi kesempatan terakhir kepada terdakwa untuk bicara. Apakah Anda ingin menyampaikan sesuatu, Pak Sandi? Tanya hakim. Kakek Sandi mengangguk pelan. Ia berdiri dengan tubuh goyah, lalu membuka mulutnya dengan suara serak. Saya tahu, semua orang mengira saya mencuri. Tapi jika saya katakan bahwa saya tahu siapa yang menyimpan barang itu di pasar, apakah Anda mau mendengarkan? Jaksa menatapnya tajam. Terdakwa berusaha mengalihkan. Ini hanya permainan psikologis. Kakek Sandi menatap lurus pada hakim. Saya tidak minta dikasihani. Saya hanya ingin satu hal kesempatan untuk mengatakan apa yang saya tahu. Sebelum semua ini membuat saya mati dalam diam. Ruangan kembali hening. Hakim terdiam, lalu memutuskan sidang ditunda dan dilanjutkan minggu depan. Tapi satu hal sudah mulai berubah. Beberapa mata mulai melihat kakek Sandi dengan cara yang berbeda. Malam itu, Dimas kembali ke kamarnya. Ia menempelkan 2 foto di dinding, satu dari berita lama, satu dari sidang hari ini. Ia menatapnya dalam diam. Wajah yang tua, luka bakar samar di sisi kiri, tatapan yang dalam. Kalau benar ini orang yang sama, maka ini bukan sekadar kasus pencurian. Ini konspirasi. Ia meraih laptopnya, membuka folder lama, berjudul Skandal Kematian dalam Diam. Dan malam itu, di tengah suara hujan yang mulai jatuh perlahan, Dimas tahu, ia baru saja membuka pintu ke sebuah kebenaran yang telah terkubur terlalu lama. Pagi di kota itu disambut langit kelabu. Jalanan ramai, kendaraan berlamba-lamba menguasai aspal. Tapi di salah satu sudut kafe kecil, di belakang gedung perpustakaan kota, seorang pria muda dengan jaket denim duduk tenggelam dalam tumpukan berkas. Dimas tak tidur semalam, matanya sembab, tetapi pikirannya bekerja lebih cepat dari biasanya. Di depannya terhampar sejumlah dokumen tua, hasil printout artikel yang pernah ia tulis, dan clipping berita yang dikumpulkannya diam-diam saat masih jadi reporter investigasi. Mudah. Di layar laptopnya, nama Sandi Wicaksana kembali muncul tertulis dalam sebuah laporan audit negara bertahun-tahun silam. Nama itu nyaris tak terdengar lagi. Setelah skandal besar menyapu bersih satu direktorat dan membuat banyak pejabat menghilang tanpa jejak. Namun, tak satu pun berita menyebutkan bahwa Sandi Wicaksana meninggal. Dia lenyap, tak ditemukan, tanpa kabar, tanpa jasad. Semua menganggap dia kabur ke luar negeri, gumam Dimas sambil menatap dokumen itu. Tapi kalau benar dia masih di sini dan sekarang menjadi kakek Sandi. Dimas mengernyit. Ia membuka tab lain. Foto wajah kakek Sandi dari pengadilan, ia perbesar dan letakkan berdampingan dengan gambar usang dari tahun-tahun silam. Kirit di dahi, garis rahang, luka samar di sisi kiri wajah, terlalu banyak kemiripan untuk diabaikan. Sementara itu, di ruang tahanan lembab dan sempit, kakek Sandi duduk memeluk lutut. Ia seperti patung bisu. Tak berbicara seharian, hanya sesekali menatap ke jeruji besi dan bergumam tak jelas. Namun, saat malam tiba dan penjaga berganti shift, ia bangkit. Ia berdiri, berjalan perlahan ke jendela kecil di ujung sel, memandangi langit malam. 13 tahun. Aku sembunyi, gumamnya. Ia mengusap pelipisnya dengan telapak tangan gemetar. Tangannya kasar. Kuku-kukunya kotor, namun suara hatinya tak bisa disembunyikan. Aku kira waktu akan menghapus semuanya, tapi ternyata mereka belum berhenti. Peon, masa lalu datang seperti angin malam dingin, menusuk, dan tanpa permisi. Ia teringat ruang rapat lantai 19.
lampu gantung kristal, dan suara-suara penuh intrik yang dulu ia kira bagian dari kehidupan elit. Tapi semuanya berubah ketika ia menolak menandatangani kontrak penyelewengan dana pembangunan. Saat itu, ia tahu pilihannya punya harga, dan harga itu adalah nyawanya sendiri. Di sore yang sama, Dimas menemui seseorang paktua penjaga arsip pemerintah yang dulu pernah membantunya menyelidiki skandal. Namanya Pak Bowo. Lelaki tua itu dulu bekerja sebagai staf senior bidang dokumentasi negara. Kini, ia hanya seorang pensiunan yang tinggal di rumah kecil di pinggiran kota. Mau ngapain kau buka-buka dokumen tahun itu lagi? Tanya Pak Bowo sambil menuangkan teh hangat. Ada yang salah, Pak. Lelaki yang dituduh mencuri itu saya, curiga dia bukan sembarang orang. Jawab Dimas serius. Pak Bowo terdiam, tatapannya menyipit. Namanya Sandi? Tanyanya. Dimas mengangguk. Pak Bowo menarik napas panjang, lalu berdiri dan mengambil satu kotak kayu tua dari dalam lemari. Ia membuka isinya pelan-pelan. Di dalamnya tersimpan salinan-salinan berkas yang sempat ia amankan sebelum semuanya dibakar oleh orang dalam. Salah satu dokumen bertanda khusus berisi profil pejabat bernama Sandi Wicaksana lulusan luar negeri. Cemerlang, dihormati, dan pada akhirnya dijatuhkan oleh koleganya sendiri. Dia orang baik, nak, terlalu jujur untuk dunia yang busuk, kata Pak Bowo lirih. Malam semakin larut. Di rumah tahanan, seorang penjaga muda yang baru bertugas malam itu mendekati sel kakek Sandi. Pak Sandi, ada seseorang yang mau menemui Anda besok pagi, katanya wartawan. Namanya Dimas. Kakek Sandi tidak langsung menjawab. Ia menoleh perlahan, memandangi penjaga itu dengan mata yang mengabur karena usia. Dimas, bisiknya. Akhirnya datang juga. Bapak kenal dia? Belum. Tapi mungkin takdir sudah waktunya berbalik. Pagi berikutnya, di ruang kecil khusus tahanan dan pengunjung, Dimas duduk menunggu. Napasnya tak beraturan. Derek songgok lambat, pintu besi dibuka. Kakek Sandi masuk dengan langkah pelan. Ia mengenakan baju tahanan, tetapi matanya tidak seperti tahanan biasa. Ada bara kecil di dalamnya, bukan kemarahan, tapi kelelahan yang lama sekali menunggu didengar. Mereka saling menatap. Tak ada kata pertama yang langsung terlontar. Hanya diam panjang yang justru penuh makna. Dimas membuka pembicaraan. Nama asli Bapak, Sandi Wicaksana bukan? Kakek Sandi tidak menjawab. Ia menunduk, lalu menghela napas. Seharusnya kau tidak mencariku, katanya pelan. Kenapa, Pak? Kenapa memilih jadi gelandangan? Hidup sendiri, lalu membiarkan diri difitnah seperti ini? Sandi menatap Dimas. Sorot matanya mulai bergetar. Karena jika aku bicara, banyak orang akan jatuh. Dan beberapa dari mereka adalah orang-orang yang pernah aku lindungi. Dimas meremas tangan. Tapi kalau Bapak diam, kejahatan akan terus menang. Lama mereka terdiam. Lalu, okernya, dengan suara lirih, Sandi berkata, baiklah, jika kau sungguh ingin tahu, maka dengarkan semuanya. Mulai dari malam itu. Malam saat aku diancam, dijebak, dan mengkleng. Dimas duduk membeku. Kata-kata Sandi barusan menggantung di udara, seperti kabut yang perlahan mengepung. Di ruang tahanan sempit dan pengap itu, waktu seakan berhenti. Kakek Sandi bersandar pelan, lalu mengusap wajahnya yang renta. Dengan kedua tangan, 13 tahun aku diam, tapi kalau ini waktunya bicara, maka aku akan bicara. Ia mengangkat kepala, menatap Dimas tajam. Kau boleh mencatat, tapi jangan menyebarkannya. Belum, sekarang, tidak sampai aku selesai menghadapi ini sendiri. Dimas mengangguk pelan, tangannya mengambil buku catatan kecil dan pena. Meski pikirannya sudah menulis lebih cepat dari tinta. Waktu itu, Sandi memulai, suaranya perlahan. Aku menjabat sebagai direktur utama di lembaga strategis negara, badan yang menangani proyek pembangunan besar. Aku tak sombong, Dimas. Aku datang dari keluarga biasa, dibesarkan oleh ayah guru dan ibu penjual lontong. Aku kerja keras, lulus luar negeri, lalu pulang karena ingin mengabdi. Saat aku diangkat jadi direktur, kupikir aku bisa membuat perubahan, tapi ternyata aku terlalu lugu. Aku pikir
Integritas itu dihormati. Ternyata malah dicurigai. Aku pikir kejujuran itu kekuatan. Ternyata dianggap kelemahan. Ada proyek besar. Waktu itu proyek sabuk hijau pembangunan kawasan industri ramah lingkungan. Tapi di baliknya terjadi permainan angka yang kotor. Dana dikurangi, spesifikasi dipalsukan, dan pemenang tender sudah diatur bahkan sebelum lelang dibuka. Aku menolak tanda tangan pencairan dana untuk tahap ketiga. Aku bilang, aku ingin audit internal dulu. Malamnya, aku dipanggil ke ruang rapat lantai 19. Kakek Sandi berhenti sejenak. Matanya menatap langit-langit, nafasnya berat. Suara pintu berderit dari kejauhan, membuat ia kembali sadar. Di ruangan itu, mereka menungguku. Lanjutnya lirih, 4 orang, termasuk Arya Mahendra orang yang sekarang menuduhku mencuri. Dia waktu itu hanya pejabat tengah, tapi punya pengaruh besar karena dekat dengan orang-orang berseragam. Mereka bicara manis, menawarkan bagi hasil. Katanya, semua orang dapat bagian. Kalau aku ikut, masa depan aman. Kalau tidak, mereka bilang, bisa menciptakan masa lalu yang buruk untukku. Aku berdiri, tinggalkan ruangan itu, tanpa sepatah kata. Malamnya, saat pulang dari kantor, mobilku ditabrak dari belakang di jembatan layang. Aku sempat keluar, tapi saat berjalan ke mobil mereka, ledakan terjadi. Sebagian wajahku terbakar, tubuhku dilempar ke semak. Orang-orang mengira aku mati. Tapi, entah bagaimana, aku bertahan. Seorang pemulung menemukanku. Ia merawatku, diam-diam di rumah gubuk, selama berbulan-bulan. Aku tak bisa melapor. Aku tahu, kalau aku muncul, aku akan dihabisi. Akhirnya, aku memilih hidup dengan nama baru. Sandi tanpa wicaksana. Dimas tak bisa berkata apa-apa, napasnya sesak. Cerita ini terlalu besar untuk ukuran ruang sempit itu. Lalu kenapa mereka masih mengejar Bapak sekarang? Tanyanya. Sandi menghela napas panjang, karena sekarang, semua mulai terungkap sedikit demi sedikit. Mereka teguh. Arya Mahendra makin kuat. Dan dia tahu, kalau aku bicara, dia bisa tumbang. Barang curian itu diselipkan. Aku dipancing lewat undangan palsu ke sebuah tempat, lalu ditangkap saat pulang. Barang itu, entah bagaimana bisa ditemukan. Dekat, tempatku biasa duduk semuanya terlalu rapi, terlalu sempurna. Dimas meremas buku catatannya. Ini bukan pencurian, ini penyingkiran. Sementara itu, di gedung pertemuan mewah, Arya Mahendra duduk di balik meja kaca. Ia membaca laporan dari bawahannya. Wartawan bernama Dimas Sherlock aktif menggali. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Bawahannya mengangguk. Kami akan awasi. Tapi dia cukup cerdik, belum melakukan kesalahan. Arya tersenyum sinis. Orang cerdas justru lebih mudah dijebak. Mereka terlalu percaya bahwa kebenaran cukup untuk menang. Ia berdiri, lalu menatap cermin besar di sudut ruangan. Ia merapikan dasi dan kita tahu, Dimas hanya butuh satu kesalahan untuk jadi korban berikutnya. Kembali ke sel tahanan, Sandi menatap Dimas dengan mata sayu, tapi bersinar. Aku tidak ingin pembalasan, aku tidak ingin jadi pahlawan. Aku hanya ingin satu hal. Apa itu, Pak? Tanya Dimas perlahan. Nama baik anakku. Dimas mengerutkan kening. Bapak punya anak. Sandi mengangguk. Ia masih kecil waktu aku menghilang. Namanya disamarkan. Ia dibesarkan oleh keluarga jauh. Dengan cerita bahwa ayahnya pengkhianat bangsa. Aku ingin membersihkan itu sebelum aku mati. Hujan turun perlahan pagi itu, membasahi kaca jendela mobil tua yang dikendarai Dimas. Ia tak langsung kembali ke rumah setelah wawancara panjang dengan kakek Sandi. Sebaliknya, ia memarkir mobil di tepi jalan dan duduk diam selama beberapa waktu, mencerna semua pengakuan yang baru saja ia dengar. Wajahnya lelah, tetapi matanya masih menyala. Buku catatannya di pangkuan setengah basah oleh gerimis yang masuk lewat jendela. Kata demi kata di dalamnya mulai membentuk rangkaian cerita yang bisa mengguncang negeri. Tapi Dimas tahu, ini bukan sekadar tulisan, ini perang, dan ia baru saja memilih berpihak. Sore itu, ia pulang ke rumah kontrakannya yang kecil di pinggiran kota. Saat membuka pintu, hatinya langsung mencelos. Laci-laci mejanya terbuka, dokumen berserakan, dan layar laptop retak.
Tidak mungkin perampokan biasa. Ia menghambur ke kamar, mengecek flash disk. Tempat ia menyimpan hasil investigasi digitalnya hilang. Tapi untungnya, ia masih menyimpan salinan cadangan di drive tersembunyi di emailnya. Insting lamanya sebagai wartawan menyelamatkan segalanya. Namun, pesan yang ditinggalkan jelas. Berhenti, atau kami lanjutkan. Dimas duduk lemas. Ia tahu, orang-orang itu bukan hanya bisa menyebar ancaman, mereka bisa membuat seseorang menghilang, dan hanya akan jadi angka tak dikenal di laporan kepolisian. Di sisi lain, di ruang tahanan, Sandi mulai merasa keanehan. Seorang sipir baru masuk ke dalam selnya, lebih rapi dari biasanya. Lelaki tinggi itu membawa makanan dalam baki yang ditutup kain. Untuk Anda, Pak Sandi, katanya singkat. Sandi hanya menatap. Siapa kamu? Pengagum masa lalu Bapak. Jawab si sipir sambil tersenyum miring. Orang-orang seperti Bapak dulu sempat jadi panutan. Sayang, sekarang malah dibalik jeruji. Sandi tak menyentuh makanan itu. Instingnya berbicara. Terlalu banyak cara untuk membuat seseorang diam tanpa harus membunuh secara langsung. Aku masih ingat, dulu kau anak magang di kantor pusat, ujar Sandi pelan. Namamu Jeffrey bukan? Sipir itu tersenyum lebar, tapi dingin. Bapak masih tajam rupanya. Dan kau sekarang bekerja untuk mereka? Bukan bekerja, Pak. Saya dibantu mereka. Sejak Bapak menghilang, saya naik lebih cepat. Jadi, jangan salahkan saya. Sistem ini cuma memilih siapa yang patuh. Sandi menatap tajam. Katakan pada atasanmu, aku tidak akan diam. Sipir itu membungkuk sedikit. Bapak bukan siopo-siopa sekarang. Hanya suara tua di lorong sunyi. Kami tak takut. Namun saat ia pergi dan pintu dikunci, Sandi menatap ke balik jendela kecil itu. Aku memang bukan siapa-siapa, gumamnya. Tapi, aku masih hidup. Dan itu artinya, kalian belum menang. Di luar penjara, Dimas menemui sahabat lamanya, Rika, seorang editor media daring yang cukup berpengaruh. Ia menyerahkan flash disk cadangan dan salinan dokumen pada Rika. Kalau kau tahu apa yang harus dilakukan, kata Dimas pelan. Rika menatapnya dengan cemas. Kau yakin mau teruskan ini, Mas? Aku lebih takut melihat negeri ini terus diam. Rika mengangguk, meski kegelisahan masih membayang di wajahnya. Aku akan simpan ini baik-baik, tapi hati-hati Dimas, mereka bisa saja mempermainkan hukum dan mengorbankanmu, seperti yang mereka lakukan ke kakek Sandi. Beberapa hari kemudian, di pengadilan, sidang lanjutan atas tuduhan pencurian terhadap Sandi kembali digelar. Namun, ada yang berbeda. Kali ini, kursi pengunjung lebih ramai. Kamera media mulai berdatangan. Dimas diam-diam menyebarkan berita tentang kejanggalan kasus ini ke beberapa forum jurnalis independen. Ketika Sandi dibawa masuk ke ruang sidang, ia melihat kerumunan kecil itu. Ia tahu, ini baru awal. Tapi ada cahaya yang perlahan muncul di ujung terowongan. Jaksa penuntut mulai membacakan. Namun saat hakim bertanya pada Sandi, apakah ada hal yang ingin disampaikan? Ia berdiri dengan tenang. Yang mulia, katanya mantap. Saya bukan hanya terdakwa di sini. Saya adalah saksi dari kejahatan yang lebih besar. Jika saya diizinkan bicara, saya akan tunjukkan siapa pelaku sesungguhnya di balik semua ini. Ruangan mendadak riuh. Jaksa berbisik dengan panik. Hakim mengetuk palu. Tenang, persidangan ini akan tetap berlangsung sesuai hukum. Saudara Sandi, Anda boleh mengajukan pembelaan di sesi berikutnya. Namun angin sudah berubah. Kamera media menyorot wajah Sandi. Sorot matanya yang dulu padam, kini menyala kembali. Malam itu, Arya Mahendra berdiri di balkon rumah dinasnya, menatap kota dari lantai atas. Ia menerima laporan dari bawahannya. Mulai dan beberapa wartawan sudah menyambungkan ceritanya dengan peristiwa dulu. Arya diam, lalu tersenyum sinis. Kalau begitu, katanya tenang. Sekarang giliran kita memainkan cerita. Ruang sidang hari itu lebih sesak dari biasanya. Media mulai meliput dengan serius. Wartawan berdiri di lorong. Kamera diarahkan ke pintu masuk ruang persidangan. Sandi tahu, hari ini bukan hanya soal pembelaan. Ini soal keberanian, dan untuk pertama kalinya, orang-orang yang selama ini duduk tenang di menara kekuasaan akan merasa terancam. Dimas datang lebih pagi, wajahnya letih, mata merah,
karena semalaman menyiapkan materi. Tapi langkahnya mantap. Ia duduk di deretan paling depan, berhadapan langsung dengan podium saksi. Saksi atas nama Sandi Wicaksana dipersilakan memberikan pernyataan. Semua mata tertuju pada lelaki tua yang perlahan berdiri dari kursinya. Sandi menatap hakim, lalu menatap ke arah kursi jaksa tempat Arya Mahendra kini duduk sebagai pengamat resmi dari instansi pemerintah. Aku tahu, aku tidak tampak seperti orang penting. Rambutku putih, tubuhku ringkih, hidupku hanya selembar kain dan sebongkah nasi. Tapi aku bukan pencuri. Aku adalah korban. Beberapa orang mulai berbisik. Jaksa memprotes. Hakim menegur, namun mengizinkan Sandi melanjutkan 13 tahun lalu. Suara Sandi bergetar namun jelas. Aku adalah Direktur Utama Lembaga Pembangunan Nasional. Kami mengelola dana publik untuk proyek-proyek besar. Tapi saat aku menolak menandatangani pencairan dana tahap ketiga untuk proyek Sabuk Hijau karena ada kejanggalan, aku menjadi musuh. Ruang sidang menjadi sunyi. Orang-orang yang kini berkuasa, termasuk Arya Mahendra, membentuk aliansi rahasia. Mereka mengatur tender, memanipulasi audit, dan menyuap aparat hukum. Ketika aku mengancam akan mengungkap semuanya, mereka merancang insiden. Mobilku meledak, semua mengira aku mati. Tapi aku selamat. Arya mencibir kecil dari kursinya. Jack berseru, "Yang mulia, ini tidak relevan." Hakim menatap Sandi. "Bapak harus punya bukti. Tanpa itu, semua ini hanya asumsi." Sandi menunduk sejenak, lalu memberi isyarat pada Dimas. Dimas berdiri, membuka tasnya, dan mengeluarkan berkas serta rekaman ini. Katanya lantang, adalah transkrip percakapan antara Arya Mahendra dan pihak ketiga yang diduga menyusun rekayasa data tender. Rekaman ini dikirim oleh narasumber anonim 2 minggu lalu. Jaksa langsung berdiri, menyebut itu ilegal. Namun hakim meminta rekaman diputar sebagai bahan pertimbangan. Ruangan seketika hening saat suara Arya terdengar. Kalau Sandi buka mulut, kita semua tamat. Pastikan dia tidak pernah kembali hidup. Kalau perlu, kita buat dia tampak gila. Beberapa hadirin menutup mulut. Terkejut, kamera dari media menyorot wajah Arya yang mulai memucat, namun kejutan tak berhenti di sana. Saat sidang diskors sementara, Dimas keluar untuk mencari udara. Ia berjalan ke arah taman kecil di sebelah gedung. Di sanalah ia melihat seorang pria berbadan kekar, mengenakan jaket hitam dan kacamata gelap, berdiri menghalangi jalannya. "Kau terlalu jauh, nak." Suara pria itu berat. "Berhenti sebelum kau bernasib sama seperti dia." Dimas menatap tajam. "Kau pikir aku takut?" Pria itu tersenyum miring. "Aku tahu, kau takut, tapi kau terlalu keras kepala untuk mengakuinya." Ia lalu menepuk bahu Dimas dan berjalan pergi. Saat Dimas kembali ke ruang sidang, tangannya bergetar. Tapi bukan karena takut, karena marah. Karena kini ia sadar, ancaman itu nyata. Mereka dekat pada kebenaran. Semakin kotor permainan ini. Di ruang sidang dilanjutkan. Arya diminta menanggapi rekaman tersebut dengan tenang, namun dengan tekanan urat di leher. Arya berkata, "Itu rekaman palsu. Suara bisa dimanipulasi. Dan saya tak akan jawab tuduhan dari orang yang bahkan tak diakui identitasnya secara legal." Bukankah pria ini bahkan mengaku telah mati? Namun sebelum ia sempat bicara lebih jauh, seorang lelaki berdiri di bangku belakang, berpakaian sederhana, rambut sedikit gondrong, membawa tas selempang lusuh. "Yang mulia," ujarnya, "nama saya Yusuf. Saya mantan staf audit internal proyek Sabuk Hijau. Saya bersedia bersaksi." Suara itu membuat semua menoleh. Sandi menatapnya lama, penuh haru. Yusuf dulunya staf kepercayaannya. Ia yang sempat menghilang diperkirakan telah dipecat atau diancam mundur. Kini, ia kembali dengan dokumen yang bisa menjungkir balikan segalanya. Namun, sebelum Yusuf sempat duduk di kursi saksi, terdengar bunyi keras dari luar gedung. Brok! Petugas keamanan masuk dengan panik. Gedung belakang dibakar. Kebakaran di ruang arsip. Hakim langsung menskor sidang. Arya Mahendra berdiri pelan, menyentuh dasinya, lalu berjalan keluar dengan senyum dingin. "Kau pikir ini selesai, Sendeh? Maksudku, Pak Sandi, ini baru awal. Aku sudah menghapus lebih banyak nama dari sejarah
dibanding yang bisa kau bayangkan. Sandi menatapnya, kali ini dengan tatapan mantap. Kau bisa bakar dokumen, Arya. Tapi kau tidak bisa bakar hati orang yang tahu bahwa kebenaran masih layak diperjuangkan. Malam itu, sidang ditunda. Dimas menatap langit dari balik jendela kantornya. Ia tahu, mereka baru membuka sebagian kecil dari lembaran hitam itu. Tapi harga dari keberanian makin nyata. Dan Sandi, di dalam selnya yang semakin sempit, hanya berdoa. Ya Tuhan, kalau memang aku harus mati, biarlah aku mati, bukan sebagai buronan, tapi sebagai saksi kebenaran. Hujan turun deras malam itu. Dimas duduk di pojok kamarnya. Cahaya laptop menyinari wajahnya yang tegang. Ia tak bisa tidur. Rekaman sidang hari ini sudah tersebar luas, tetapi kabar tentang kebakaran ruang arsip membuatnya resah. Terlalu rapi, terlalu cepat. Mereka sedang menutupi jejak dan Yusuf, saksi kunci itu, belum sempat mengeluarkan satu lembar dokumen pun. Ini bukan hanya ancaman biasa, bisiknya pada dirinya sendiri. Ini pemburuan. Ponselnya berbunyi, nomor tak dikenal. Dimas ragu, namun menjawab, Mas Dimas, ini aku, Yusuf. Suara di ujung telepon bergetar. Aku tak bisa kembali ke rumah. Ada 2 orang mengikuti dari tadi. Mereka tahu aku muncul di sidang. Dimas langsung berdiri. Di mana kamu sekarang? Masjid kecil dekat terminal lama. Diam di sana. Aku akan jemput. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Dimas tiba di lokasi. Yusuf duduk di pojok masjid, mengenakan jaket tebal dan topi lusuh. Wajahnya pucat, matanya merah seperti habis menangis. Aku bodoh, katanya lirih saat Dimas duduk di sampingnya. Aku pikir aku bisa melawan mereka, tapi aku hanya mantan staf kecil. Mereka bisa menghapusku tanpa bekas. Dimas menggenggam bahunya. Bukan kamu yang bodoh, kamu berani, dan itu yang paling mereka takutkan. Yusuf mengangguk pelan. Menyerahkan amplop kecil berisi 2 lembar dokumen asli audit yang sempat ia selamatkan. Data di dalamnya memperlihatkan nilai markup proyek hingga 3 kali lipat dan beberapa tanda tangan palsu. Namun belum sempat Dimas menyimpan dokumen itu. Suara rem mobil mendadak memecah malam. 3 pria berbadan kekar keluar dari van hitam. Salah satu dari mereka menarik sesuatu dari balik jaket besi panjang. Seperti tongkat listrik, seru Dimas. Yusuf terpeleset saat berdiri. Tapi Dimas menariknya. Mereka berlari menembus gang kecil di belakang masjid. Berusaha kabur lewat jalan sempit yang hanya muat 2 orang berdampingan. Salah satu pria mengejar dengan cepat, melempar tongkat ke arah kaki Yusuf. Bruk, Yusuf jatuh. Dimas berbalik dan menendang si pengejar. Cukup untuk membuat waktu. Ia menyeret Yusuf masuk rumah kosong di ujung gang. Mengunci pintu dari dalam. Diam. Tahan napas. Langkah kaki bergema di luar. Napas mereka terengah. Mata Yusuf berlinang. Ia menggenggam tas kecilnya erat. Namun keheningan hanya bertahan sebentar. Suara ketukan keras membelah udara. Mereka tahu kita di sini, bisik Dimas. Yusuf menatapnya. Kalau aku tertangkap, jangan selamatkan aku. Ambil dokumen ini dan teruskan. Tutup mulutmu, desis Dimas. Kita berdua keluar hidup-hidup malam ini. Sementara itu, di dalam tahanan, kakek Sandi mendapat kunjungan yang tak terduga. Seseorang dengan jas resmi masuk. Seorang wanita muda, bertubuh tinggi, rapi, mengenakan kacamata tipis dan sepatu hak tinggi. Ia memperkenalkan diri sebagai Nadine, Mahendra anak Arya. Pak Sandi, katanya dengan suara halus namun tajam, saya datang bukan untuk membela ayah saya, tapi saya ingin Bapak tahu sesuatu. Sandi menatapnya curiga. Apa yang membuat anak musuhku datang malam-malam ke sel? Ayah saya mulai kehilangan kendali. Ia mulai melakukan hal-hal yang bahkan saya tidak bisa toleransi. Saya datang bukan untuk menyelamatkan Bapak, tapi untuk memperingatkan. Sandi memicingkan mata. Peringatan seperti apa? Yusuf dalam bahaya, dan Dimas juga. Ayah sudah menyewa pihak ketiga, orang-orang yang tidak terdaftar di sistem hukum. Kalau mereka tertangkap, mereka tidak akan pernah kembali. Sandi menegang. Kenapa kau memberitahuku ini? Nadine diam sejenak, lalu berkata, karena aku juga ingin tahu siapa sebenarnya ayahku. Ia meletakkan kartu memori kecil di atas meja.
Ini berisi rekaman pembicaraan ayahku dengan jenderal pensiunan yang membahas cara menghapus nama Sandi dari sejarah. Mereka merencanakan pembunuhan politik. Kau bisa gunakan itu di sidang. Sandi menggenggam benda kecil itu. Apa kau tahu bahwa dengan melakukan ini, kau sedang mengorbankan ayahmu sendiri? Nadine menatap lurus ke mata Sandi. Lebih baik aku kehilangan ayahku daripada kehilangan nuraniku. Kembali ke gang belakang, Dimas dan Yusuf berhasil menghubungi Rika yang mengatur jemputan dari mobil kantor media. Saat mobil datang, para pengejar mundur, namun Yusuf sudah terluka cukup parah. Luka di pahanya mengucurkan darah. Dimas membalutnya dengan kain dari bajunya sendiri. Bertahan, kita hampir keluar dari ini. Yusuf hanya bisa mengangguk lemah. Malam itu, mobil melaju menembus hujan deras. Di belakang mereka, dunia yang gelap masih mengejar. Tapi di dalam mobil itu, harapan kecil menyala. Arya Mahendra, malam itu, berdiri di dalam ruangannya yang penuh dokumen dan layar pengawas. Ia menatap peta digital yang menunjukkan lokasi, GPS. Yusuf, Don Dimas, kau pikir kau bisa menangkan perang ini, Sandi? Gumamnya. Kau terlalu tua untuk mengerti bahwa zaman sudah berubah. Keadilan itu dijual. Dan aku adalah pedagangnya. Ia menatap ke kamera, menatap Sandi yang tertidur dalam sel. Besok kau akan lihat bagaimana sejarah banner-banner ditulis, bukan oleh mereka yang benar, tapi oleh mereka yang berkuasa. Pagi di pengadilan itu dibuka dengan kesunyian yang ganjil. Tak ada hiruk pikuk seperti biasanya. Media dilarang masuk, wartawan dilarang merekam. Semua tampak tenang, terlalu tenang. Dimas menatap ke sekeliling ruang sidang yang hanya diisi beberapa orang terpilih. Yusuf duduk di kursi saksi, wajahnya pucat dan lengannya diperban. Luka di pahanya masih terasa, namun ia memaksa hadir hari ini. Sandi memasuki ruang sidang dengan tatapan dalam. Di dadanya tergenggam erat selembar catatan. Catatan yang sudah ia simpan selama lebih dari 12 tahun berisi nama-nama, tanggal, dan aliran dana ilegal dari proyek sabuk hijau yang sudah mengorbankan nyawa dan masa depan rakyat. Sidang dibuka. Hakim memberi waktu 30 menit untuk mendengar saksi tambahan dan klarifikasi. Dimas berdiri. Ia membawa USB berisi data audit dan rekaman tambahan dari Nadine Mahendra yang kini duduk di bangku belakang dengan wajah tegang. Ia tak memakai jas mahal. Ia datang bukan sebagai putri seorang pejabat, tapi sebagai seorang manusia. Dimas bicara pelan namun tajam. Apa yang kita hadapi bukan sekadar tuduhan pencurian, bukan sekadar kesalahan administratif. Ini adalah kerakusan sistemik yang dicutap-cutapai oleh orang-orang seperti Arya Mahendra. Arya mengangkat alisnya, bersandar di kursi, mencoba tampak santai. USB itu dipasang. Di layar muncul wajah Arya dalam sebuah pertemuan tertutup bersama dua pejabat tinggi dan seorang perwira militer berpangkat bintang 2. Rekaman itu memperdengarkan suara Arya. Sandi adalah residu. Ia tahu terlalu banyak. Kita harus pastikan tak satu pun berkas selamat. Bakar semua. Jika perlu, lempar kasus pengalihan. Tuduh dia mencuri. Publik tidak peduli orang tua yang miskin. Ruangan terdiam. Hakim menatap layar dengan ekspresi tak percaya. Jaksa mencoba memprotes, namun suaranya tenggelam dalam kebisuan yang mengguncang. Tiba-tiba, terdengar suara dor. Semua orang menunduk. Suara itu datang dari luar ruang sidang. Dimas berlari keluar, diikuti panik oleh petugas. Di lorong, sirena. Pria tergeletak bersimbah darah. Itu adalah Yusuf. Peluru menembus dadanya. Tangannya masih menggenggam sebuah dokumen yang tak sempat ia serahkan. Mata Yusuf terbuka. Tubuhnya terguncang. Dimas mendekapnya. Yusuf, tidak. Kamu harus bertahan. Kita hampir menang. Yusuf tersenyum lirih. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, teruskan. Jangan biarkan mereka menang. Dimas menjerit. Petugas medis datang, tapi terlambat. Yusuf meninggal dengan tangan dingin dan tubuh lemas dalam pelukan perjuangan yang belum selesai. Kembali di ruang sidang, kabar itu menyebar cepat. Nadine bangkit, memandang ayahnya Arya dengan mata berkaca.
Apa itu juga bagian dari rencanamu, Ayah? Apa semua ini sepadan dengan jabatanmu? Dengan kekuasaanmu? Arya tetap diam, namun tangannya kini tak setenang tadi. Ia tahu, satu per satu bentengnya roboh. Hakim memerintahkan interogasi ulang terhadap Arya Mahendra sebagai saksi sekaligus terduga Sandi. Untuk pertama kalinya berdiri dan menatap langsung ke wajah pria itu. Dulu, kau menginjakku, kau bakar rumahku, kau buit anak-anakku, lari karena takut. Tapi kau lupa satu hal, Arya. Aku bukan tumbuhan, aku manusia, dan manusia bisa bangkit. Meski dari kubur, Arya berdiri perlahan. Kau pikir ini selesai? Sandi membalas. Ini baru dimulai. Dalam tekanan berat dan di bawah sorotan mata publik yang mulai tahu kebenaran. Arya mencoba melarikan diri setelah sidang diskors. Namun di luar gedung, kerumunan massa telah berkumpul. Warga, mahasiswa, aktivis, mereka poster bertuliskan, "Kami percaya Sandi, buka semua proyek sabuk hijau. Tangkap Arya Mahendra sekarang." Ketika Arya mencoba masuk ke mobil hitamnya, seorang pria menyiramkan cat merah ke jasnya. "Untuk darah Yusuf," teriaknya. Petugas polisi terpaksa mengamankannya, tapi suasana berubah mencekam. Arya tahu, ia bukan lagi penguasa. Sejarah, malam harinya, Sandi duduk di ruang tahanan, namun bukan dalam ketakutan. Ia menulis surat untuk rakyat, untuk Yusuf, untuk anak Kenania yang tersebar entah kemana, dan untuk dirinya sendiri. Kebenaran tak selalu menang cepat, tapi ia tak pernah hilang. Terima kasih Yusuf, terima kasih kalian yang masih percaya bahwa kejujuran layak diperjuangkan. Hari ini, aku bukan hanya seorang tua yang dihina. Aku adalah suara yang kembali. Ia mengangkat kepalanya ke langit-langit. Tak ada bintang, tapi malam terasa ringan. 1 hari setelah kematian Yusuf, udara pagi di ruang sidang masih dipenuhi ketegangan. Layar televisi nasional menayangkan sidang lanjutan yang kini dibuka untuk umum. Rakyat telah tahu sebagian kebenaran, tapi mereka belum tahu siapa sebenarnya. Kakek Sandi belum tahu bahwa pria renta berambut putih itu adalah mantan arsitek kebijakan besar negeri ini yang pernah menghilang secara misterius di masa lalu. Dimas duduk di baris depan. Di sebelahnya, Nadine Mahendra mengenakan pakaian serba hitam. Ia memutuskan untuk hadir sebagai warga negara, bukan anak pejabat. Sandi diminta maju oleh hakim. Kali ini bukan sebagai terdakwa, tapi sebagai saksi kunci yang hendak memberikan pernyataan akhir. Sandi berdiri perlahan, langkahnya pelan, tetapi tegas. Mikrofon di depannya bergetar sedikit oleh napasnya yang berat. Semua mata tertuju padanya. Kamera, siaran langsung fokus. Suara bisik-bisik dari media dan penonton mereda. Lelaki tua itu mengangkat selembar kertas. Tangannya gemetar, tapi matanya tak goyah. "Aku tahu kalian semua ingin tahu siapa aku. Mengapa orang seperti aku bisa menjadi pusat dari badai ini?" Ia menunduk sejenak. "Namaku bukan Sandi." Ruangan bergemuruh. "Nama asliku adalah Bagas. Hartawan. 25 tahun lalu, aku menjabat sebagai wakil kepala Badan Pengendalian Proyek Nasional. Aku turut menggagas banyak proyek, termasuk sabuk hijau yang sekarang menjadi bukti bagaimana proyek ideal bisa dirusak oleh keserakahan." Sandi atau Bagas menghela napas panjang. Suaranya sedikit parau, tapi setiap kata terasa membakar udara. "Aku menghilang dari dunia karena aku dijadikan kambing hitam dalam skandal besar. Saat aku mulai membongkar kecurangan, keluargaku diancam, rumahku dibakar, istriku meninggal karena serangan jantung malam itu, dan anak-anakku tercerai-berai. Aku memilih diam. Aku menyamar sebagai orang tua tunawisma dan hidup di pinggiran, berharap waktu menghapus segalanya." Ia menatap hakim, tapi waktu tidak pernah benar-benar menghapus luka. Ia hanya menyembunyikannya di bawah debu. Dan ketika Yusuf datang padaku, mengajak bicara tentang kakek-kakek aneh yang selalu mencatat proyek lama, aku tahu waktunya telah tiba. Hakim terlihat terdiam cukup lama. Ruang sidang seperti membeku. "Aku tidak bicara demi kebanggaan pribadi," lanjut Bagas.
Aku bicara demi mereka yang sudah dikorbankan, demi Yusuf, demi anak-anakku, yang tak pernah sempat kupeluk setelah malam kelam itu. Kamera menyorot Nadine. Air mata jatuh dari pelupuk matanya. Meski bukan anak Sandi, tapi ia merasa sedang menyaksikan seorang ayah yang kehilangan seluruh hidupnya dan baru sekarang bisa bersuara. Jaksa berdiri, Yang Mulia, jika ini benar, maka Bagas Hartawan seharusnya menjalani penyelidikan atas penghilangan identitas dan hakim memotong. Suaranya dingin. Saudara jaksa, jika bukan karena penghilangan identitas ini, sidang ini tak akan pernah terjadi. Mungkin Yusuf tak akan pernah muncul. Dan semua kita masih hidup dalam ilusi bahwa proyek-proyek besar selalu mulus. Bagas hanya tersenyum. Aku siap diperiksa. Aku tidak lari. Aku hanya menunggu waktu. Hari itu, media memberitakan segala pengakuan Bagas. Video pengakuan itu menjadi viral. Warga dari seluruh daerah menulis surat dukungan. Bahkan beberapa mantan pejabat yang dulunya bungkam mulai membuka suara. Namun bukan itu yang membuat Bagas akhirnya menang. Adalah ketika anak keduanya, Andra, yang dulu sempat kabur ke luar negeri, kembali dan berdiri di depan rumah tahanan, sambil membawa satu foto lama foto Bagas bersama istrinya dan 3 anak kecil. Katanya saat bertemu langsung untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, kita pulang. Bagas tak mampu berkata-kata. Ia hanya menggenggam foto itu, dan tubuhnya gemetar hebat, seolah semua beban di punggungnya runtuh dalam satu pelukan. Beberapa hari kemudian, keputusan sidang final dikeluarkan. Arya Mahendra resmi ditetapkan sebagai tersangka utama penggelapan dan rekayasa kasus terhadap Bagas Hartawan. Namun, Arya tak pernah hadir di persidangan berikutnya. Ia menghilang. Rumor mengatakan ia melarikan diri ke luar negeri. Ada juga yang percaya ia bersembunyi dengan bantuan orang-orang berpengaruh yang masih setia padanya. Bagi Bagas, itu bukan akhir yang ia harapkan. Tapi ia tahu, perjuangan bukan tentang menghancurkan satu orang, melainkan membuka mata ribuan orang lainnya. Di sore hari yang tenang, Bagas duduk di beranda rumah tua yang dulu ia tinggalkan. Andra membersihkan halaman. Nadine kadang berkunjung. Paken Dimas kini menjadi jurnalis tetap yang menulis kolom bertajuk kebenaran yang sempat hilang, dan di meja kayu usang itu, Bagas menulis catatan harian. Hari ini, aku tak lagi disebut pencuri. Tapi, aku juga bukan pahlawan. Aku orang tua yang akhirnya berani bicara. Jika hidup memberiku satu kesempatan lagi, aku akan tetap memilih jalan yang sama walau harus kehilangan segalanya. Karena kadang, kehilangan adalah cara semesta mengingatkan bahwa kita masih hidup. Langit pagi di desa tempat Bagas Hartawan dulu dikenal sebagai kakek Sandi menghabiskan hari tuanya terlihat jernih. Embun menetes dari dondon pisang di pekarangan rumah kecil yang baru selesai direnovasi. Rumah itu dulunya hanya papan kayu reyot tanpa jendela, kini berdiri sederhana namun bersih dan hangat. Bagas duduk di bangku rotan dengan termos teh di meja. Wajahnya lebih tenang, kerut di dahinya masih ada. Namun bukan lagi karena beban, melainkan usia. Hari itu genap 3 bulan, sejak pengadilan memutuskan Arya Mahendra sebagai buronan nasional. Meski belum tertangkap, publik sudah sadar bahwa negeri ini pernah dibungkam oleh kebohongan sistemik. Dan satu suara tua yang hampir tak terdengar berhasil mengusiknya. Andra, anak kedua Bagas, kini tinggal bersamanya. Ia berhenti dari pekerjaannya di luar negeri dan mulai mengajar di sekolah dasar di desa. Dimas masih sering berkunjung, membawa koran dengan artikel-artikel terbaru tentang reformasi, hukum dan proyek audit nasional yang kini membuka kembali kasus lama. Nadine Mahendra, mantan anak dari keluarga berkuasa, memilih jalan tak terduga. Ia membentuk LSM bernama Suara Yang Hilang, beranggotakan para korban konspirasi, jurnalis independen, dan aktivis muda. Ia mengangkat kisah Bagas sebagai salah satu inspirasi utama. Di halaman rumah itu, mereka sering duduk berdiskusi, bukan tentang kekuasaan, tapi tentang kebenaran yang layak disuarakan. Meski suaranya kecil, meski datang dari orang tua yang sempat diremehkan, sore itu, sebuah acara sederhana digelar di balai desa.
Bukan pesta, bukan penghargaan formal, hanya satu. Panggung kecil dengan bangku kayu panjang dan kipas angin tua yang berputar lambat. Warga berkumpul. Anak-anak duduk di depan. Sebagian menggambar, sebagian menulis. Andra membacakan satu pengumuman. Hari ini, sekolah desa akan membuka perpustakaan kecil yang diberi nama Perpustakaan Yusuf. Sebuah ruang untuk semua anak yang ingin tahu bahwa kebenaran kadang harus diperjuangkan dengan luka, tapi tak pernah sia-sia. Bagas berjalan pelan ke depan panggung. Ia memegang tongkat, tubuhnya sedikit membungkuk, namun suara hatinya tetap tegak. Dulu aku lari, aku menyamar, aku takut, tapi Yusuf, anak muda yang bahkan tak sempat mengenal banyak dunia, justru memilih bertahan, walau nyawanya jadi taruhan. Kita hidup di zaman di mana yang jujur dianggap bodoh, dan yang berbohong dianggap cerdas. Tapi Yusuf mengubah itu. Ia menatap langit. Suaraku dulu hilang, tapi kalian membuatnya kembali. Kini, tugasku selesai. Aku hanya berharap satu hal. Jangan biarkan suara kebenaran hilang lagi. Walau hanya bisikan dari orang tua di pinggir jalan. Semua hadirin berdiri dan bertepuk tangan. Sebagian menangis. Beberapa anak kecil bertanya pada orang tuanya siapa Yusuf sebenarnya. Dan sore itu, di tempat sederhana itu, Bagas tahu, ia telah kembali, bukan hanya sebagai manusia, tapi sebagai suara. Malamnya, di ruang kerja kecil di rumah, Bagas menyusun catatan hariannya. Aku pernah menjadi pejabat, pernah disanjung, pernah dikhianati, pernah dibungkam, tapi hari ini, aku hanya ingin dikenal sebagai seseorang yang sempat hilang, lalu pulang. Satu foto tua tergantung di dinding. Foto keluarganya kini ditemani oleh foto Yusuf tersenyum saat memegang berkas. Tahun berganti, nama Bagas Hartawan masuk dalam buku pelajaran sejarah sebagai saksi utama reformasi proyek nasional. Mahendra akhirnya ditangkap di perbatasan dan kini menjalani proses hukum. LSM, suara yang hilang, tumbuh menjadi organisasi lintas negara. Dan di perpustakaan kecil di desa itu, seorang bocah laki-laki berdiri menatap gambar Yusuf yang terpajang di dinding. Bu, katanya pelan. Kalau aku besar nanti, aku mau seperti dia, yang jujur, yang berani. Ibunya tersenyum dan mengusap kepalanya. Kamu bisa, Nak, karena kebenaran itu tak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu seseorang untuk membangunkannya.